Petualangan mendebarkan di negeri jiran. Bagian pertama. Di luar perkiraan dan Allahu Akbar. Jumat 3 Mei 2013. Subhanallah. Inilah petualangan paling mendebarkan yang aku dan istriku lakukan. Kami suami istri. Usia istriku sudah setengah abad lebih. Dan usiaku sudah bisa ditebak. Ya, lebih dari itu. Tidak begitu penting lagi masalah usia bagi kami. Karena bagi kami yang terpenting adalah bagaimana mengisi hari-hari yang Allah anugerahkan ini untuk mengisinya dengan hal-hal yang positif. Jumat 3 Mei 2013 dari Jakarta, kami segera menuju Kuala Lumpur. Dengan menumpang pesawat Air Asia, perjalanan di siang hari itu terasa terlalu lama. Sudah tak sabar hati ini ingin menjejaki negeri orang. Ini adalah perjalanan pertama kami ke luar negeri. Perjalanan ini terbilang nekat. Bagaimana tidak? Uang saku yang kami bawa dalam bentuk ringgit tidak lebih dari 600. Ya, cuma 600 ringgit. Tiket pesawat sudah kami miliki sejak 2 bulan yang lalu. Rencananya kami akan berada di Malaysia selama 8 hari karena tanggal 10 Mei 2013 kami akan meninggalkan Malaysia dan kembali ke tanah air tercinta sekaligus terindah, Indonesia. Jam 16.45 waktu Kuala Lumpur, pesawat kami mendarat dengan mulus. Cuaca saat itu mendung. Setelah menyelesaikan urusan paspor, kami segera mencari bus jurusan KLCC. Sesampainya di KLCC, kami segera menuju Masjid Jami Kuala Lumpur yang megah itu dengan menumpang MRT. Setidaknya di sana, sesampainya di sana, masjid megah itu tengah direnovasi sehingga kami tak bisa salat asar di sana. Akhirnya kami diberitahu oleh penjual permen di dalam terminal bahwa tidak jauh dari Masjid Jami terdapat Masjid India. Karena hari hujan, akhirnya kami menunda keinginan untuk segera menuju Masjid India. Hujan kian deras, disambung dengan angin yang sedikit kencang, sehingga tempat kami berteduh terimbas air. Subhanallah, dinginnya. Hari sudah mulai gelap, lampu-lampu jalan sudah mulai menyala. Toko-toko, supermarket dengan berbagai aksesorinya tampak mulai bermandikan cahaya. Sama sekali hampir tak ada bedanya dengan Jakarta. Bedanya di sini kami kesulitan menyeberangi jalan di tengah guyuran hujan ini karena tidak ada anak-anak tanggung yang menyewakan payung. 1-2 orang mulai meninggalkan tempat berteduh karena bus yang mereka tunggu datang atau taksi yang ingin ditumpangi muncul. Seperti yang dilakukan pasangan muda yang nampak istrinya tengah hamil tua. Aku menatap istriku, begitupun dengan istriku melakukan hal yang sama. Entah apa yang dipikirkan istriku dengan tatapannya itu. Tapi aku melihat di matanya ada kegelisahan yang menyelinap begitu cepat. Ada rasa galau yang terpancar dari mata istriku. Waktu terus berlalu hingga azan maghrib tiba. Maghrib di Kuala Lumpur ini jam 19.17. Dari tempat kami berteduh, kami tidak tahu seberapa jauh lagi Masjid India ini. Tak ada gambaran sedikit pun di mana posisi masjid ini. Setelah hujan agak mereda, kami segera melintas menuruni tangga menuju jalan raya sambil bertanya kepada 1-2 orang. Akhirnya kami diarahkan ke lorong pedagang. Ikuti jalan lorong ini, nanti memutar ke kanan, kemudian lurus. Tak seberapa jauh lagi akan nampak Masjid India. Setelah bersusah payah melewati jalan setapak yang tergenang air dan sempitnya jalan karena di kiri kanan terdapat pedagang, akhirnya kami tiba di Masjid India. Nampak orang-orang mulai keluar dari masjid karena mereka sudah selesai melaksanakan salat maghrib. Aku dan istriku segera berpisah karena tempat salat pria dan wanita serta tempat duduknya berlawanan.
Dengan sedikit was-was aku lepaskan juga istriku berjalan seorang diri menuju tempat duduk dan salat yang letaknya berada di sayap kanan bangunan Masjid India itu. Wajar aku was-was karena ini di negeri orang, di pusat kota Kuala Lumpur. Kami baru pertama kali menjejakkan kaki di negeri jiran ini. Tak pernah perasaan was-was seperti ini menderaku. Di usia pernikahan kami yang hampir mendekati 3 dasawarsa, baru kali ini aku merasa khawatir dan was-was terhadap istriku begitu dalam. Apalagi tadi saat mataku terus mengikuti istriku berjalan sendirian, aku melihat seorang laki mengikutinya. Ya Allah, semua aku pasrahkan kepadamu, doaku membatin. Setelah berwudu, aku segera menuju lantai 2 Masjid India dan melaksanakan salat maghrib sekaligus dengan salat isya di jamak takdim. Setelah berdoa, aku segera bergegas menuju tempat salat wanita. Perasaan was-was masih menderaku. Hujan gerimis dengan butiran air yang cukup besar tak lagi kuhiraukan. Alhamdulillah, istriku tengah berdoa. Begitu khusyuk nampaknya. Aku tak mau mengganggunya. Kubiarkan istriku berasik masuk dengan Rabbnya, juga Rabb kita semua. Aku menunggu istriku di bawah pintu keluar cukup lama. Aku segera mengajak istriku untuk segera pergi dari masjid. Istriku memberi isyarat kalau ia belum salat isya. Aku pun menunggunya kembali. Istriku tidak menjamak salat isyanya ke maghrib, entah mengapa. Ada sesuatu yang tak beres nampaknya. Aku pun kembali menantinya hingga salat isya berjamaah selesai. Waktu sudah menunjukkan jam 9 malam kurang 1/4. Suasana syahdu bercampur hening menggayut di sekitar Masjid India ini. Salat isya pun selesai. Para jamaah mulai berhamburan keluar masjid. Satu persatu orang-orang mulai meninggalkan masjid. Istriku pun sudah selesai salat. Namun ia masih duduk terpaku di tangga masjid. Ayo Mi, udah malam, kataku mengajak istriku untuk segera meninggalkan masjid. Istriku menggeleng. Aku tak tahu, ia nampak bingung. Aku mengatakan, ayo Mi, udah malam, tanpa aku sadari. Ayo Mi, udah malam, ayo kemana? Bukankah di dalam rencana kami saat itu kami akan bermalam di Masjid Jami? Sayangnya Masjid Jami sedang direnovasi total. Bermalam di Masjid India ini tidak mungkin, karena sebentar lagi masjid ini segera ditutup. Lampu-lampu di dalam masjid sudah dipadamkan. Penjaga masjid mulai menutup pintu-pintu. Istriku semakin merunduk. Dia mematung. Istriku hanya mampu berdoa, entah apa yang diucapkannya. Tidak, istriku tidak hanya berdoa, tapi sungguh-sungguh ia berdoa dan memohon perlindungannya di negeri orang ini. Aku melihat matanya berkaca-kaca. Sejurus kemudian, dari arah kamar kecil dan wudhu, seorang wanita keluar dengan membawa payung. Aku bertanya kepada wanita berpayung ini. Assalamualaikum. Maaf, bisakah adik menunjuki tempat penginapan yang harganya tidak terlalu mahal? Waalaikumsalam. Oh Bapak, mau mencari penginapan? Ada Pak, tapi di dekat rumah saya. Kalau di sekitar sini harganya tinggi. Istriku yang mendengar percakapan kami segera bangkit dari duduknya. Jauh dari sini, Dek? Tanya istriku. Tidak jauh, Bu, tapi kita harus naik bus dari seberang jalan sana. Aku mendengar istriku bergumam, Alhamdulillah. Udah ya, kita ikuti adik ini saja. Akhirnya kami segera bergegas menuju halte bus. Wanita berpayung yang kami panggil D ini bernama Atika. Usianya sekitar 20-an. Ia bekerja sebagai pramuniaga di sebuah supermarket besar di Kuala Lumpur. Ia berasal dari Indonesia, tepatnya Medan, Sumatera Utara. Sudah 10 tahun ia bekerja di Malaysia ini. Ibunya biasa dipanggil Umi Siti. Umi Siti sudah tinggal di Kuala Lumpur ini lebih dari 20 tahun. Allahu Akbar. Saat kritis yang kami alami sampai pada puncaknya, bantuan Allah tiba-tiba datang. Mungkin itulah sebabnya kenapa istriku tidak mau beranjak dari Masjid India.
Ia baru mau meninggalkan masjid itu setelah ia mendapat kepastian ada tempat malam yang bisa disinggahi. Malam menjelang jam 11, bertiga kami menyusuri lorong-lorong pertokoan menuju tempat pemberhentian bus. Kuala Lumpur di malam hari tak sempat kami nikmati. Pikiran kami rasanya sudah tertuju pada tempat penginapan seperti apa yang akan kami tempati nanti. Berapa biaya yang harus kami siapkan untuk 7 hari nanti? Pertanyaan itu terus menggelantung sampai akhirnya bus yang kami tumpangi tiba di Jalan Raja Alang. Sebagaimana tertulis pada sebuah toko makanan di pinggir jalan yang kami lalui. Setibanya kami di Jalan Raja Alang, Atika yang sudah mengetahui seluk-beluk daerah itu segera menyisir tempat-tempat penginapan. Bapak sama Ibu tenang saja, akan Tika carikan tempat penginapan yang tidak terlalu mahal, namun nyaman untuk ditempati. Akhirnya katanya dengan sungguh-sungguh. Perlu diketahui bahwa kami berdua tidak mengenal sama sekali dengan gadis ini. Ia tiba-tiba saja keluar dari kamar mandi Masjid India. Skenario Allah begitu indah dan datang tepat pada waktu yang dibutuhkan. Di Kuala Lumpur ini kami tak mengenal siapapun, namun dengan kemurahan Allah dihadirkan seseorang yang akhirnya menunjuk kami ke tempat penginapan. Sudah 3 tempat yang diberikan pilihan oleh Atika, namun orang-orang di sekitar Jalan Raja Alang ini mengenal wanita ini dengan baik. Itu terbukti dengan mudahnya ia keluar masuk penginapan mencarikan tempat untuk kami bermalam yang cocok dan harganya terjangkau. Akhirnya aku dan istriku memilih tempat penginapan yang dekat dengan Masjid Pakistan. Letaknya di bawah, jadi kami tidak perlu naik turun tangga. Harganya terjangkau. Setelah tempat menginap disetujui, Atika mengajak kami singgah di rumahnya. Jam sudah menunjukkan pukul 23.27. Rumah yang ditempati Atika berada di lantai 4. Menurut Atika, ibunya sudah tinggal di rumah ini lebih dari 22 tahun. Atika tinggal berdua dengan ibunya. Kelebihan kamar yang dimiliki disewakan kepada orang Indonesia juga. Hal itu dilakukan oleh Ibu Atika agar biaya sewanya lebih ringan. Kami tiba di rumah Atika hampir mendekati jam 12 malam. Ibu Atika sudah tidur